Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Dilanjutkan, monggo untuk belajar terjemah perkata. Disiapkan ayat ke-249. 249. Langsung mawon di kata yang pertama, falamma. Falamma ini masuk di dua kata, ini termasuk dua kata. Fa artinya maka, lama sesudah. Falamma maka sesudah fasola. Fasola kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia telah. Fasola artinya jadi fasola itu banyak sekali ya, maknanya fasola itu penjelasan atau memisahkan. Tapi yang umum nih, kalau fasola itu memisahkan, sudah terpisah. Biasanya ada mad jaiz, munfasola, munfasil, berarti terpisah antar kata. Fasola. Jadi di sana falamma fasola, maka sesudah fasola dia telah terpisah. Dia siapa? Tolut itu nama ya. Tolut itu bil junudi. Di artinya dengan. Junudi, junud itu tentara, pasukan. Kalau satunya jundun. Kalau junud pasukan. Pasukan pasti tidak jadi satu orang. Junud. Kalau jundi, jundu, jundun, jundi biasanya paling sering didengar itu ya tentara satu. Makanya biasanya kalau di musola, di perumahan tentara itu namanya mesti darul jundi. Okay. Maka sesudah dia telah terpisah atau memisahkan diri, tolut bil junudi, dengan pasukannya atau dengan tentaranya. Qala, dia berkata, inna, sesungguhnya Allah mubtali dulu. Mubtali ini adalah kata benda karena diawali mamimu. Mubtali. Jadi kata aslinya ya mubtali. Mubta itu masuk rumus mu'a. Jadi dia atau orang yang, dari kata mubtali. Kira-kira dari kata apa kalau panjenengan kira-kira? Mimnya jelas tambahan. Balaya. Balaya. Lek kata kerjanya ibtala. Ibtala. Alif taknya tambahan, sisanya ba, lam, ya. Balaya, balawa. Nah, kalau yang ini bala, itu panjenengan pasti kenal. Bala, tolak bala. Bala, ujian, cobaan. Jadi kalau mubtali berarti orang yang diuji, kalian. Jadi innallaha mubtalikum, sesungguhnya Allah mubtalikum. Jadi menguji kalian
Jadi dari kata bala, tolak bala, menolak ujian, menolak cobaan. Binaharin, bi artinya dengan, naharin, nahrun artinya sungai. Jadi Allah mengujinya dengan sebuah sungai. Fa-man, fa artinya maka, man siapa yang, syariba. Syariba kata kerja fiil madi jelas, pelakunya dia telah, syariba meminum, lek makan akala, kalau minum syariba, dia telah meminum, minhu, min dari hu nya, dari nahar itu, dari sungai itu. Jadi syariba itu artinya meminum, kalau makan akala. Yeah. Dianya, oh, nggih, saya bukakan di sini. Jika panjenengan menemukan sebuah kata dengan pola fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, pokok terdiri dari 3 huruf asli, mesti itu adalah pelakunya dia, fiilnya mati. Sehingga kalau di sini kata mana ini tadi? Syariba, kata kerja fiil madhi, pelakunya dia telah meminum. Umama katanya khalaqa, ya berarti dia telah menciptakan. Kharaja, dia telah mengeluarkan. Jadi kalau terdiri dari 3 huruf saja, itu mesti pelakunya dia, fiilnya mati. Nanti nih seperti di rumus niki posisinya. Tidak kelihatan pelakunya, tetapi memang di dalam kata kerja itu wajib kantil atau mengandung pelaku, waktu, makna, gitu tadi. Jadi meskipun di sini syariba, ya tetap syariba harus mengandung pelaku, waktu, makna. Ini coba pakai niki juga. Syariba minhu, min dari hu-nya, nyanya kembali kepada nahrin. Karena nahri adalah kata benda berjenis laki-laki. Kalau di sini perempuan berarti minha. Fa, maka, laisa, bukan. Boleh, laisa tidak, bukan, boleh. Min, ni, min dari, ni, aku. Jadi di sana Allah menguji mereka dengan sebuah sungai binaharin. Faman syariba minhu, maka siapa yang dia telah meminum dari sungai itu, falaisa minni, maka bukan dariku, berarti bukan golonganku. Wa man, dan man siapa yang lam belum, ya to'amhu, ya to'am kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia akan, to'ama artinya makan. Jadi to'am dan akala sama, gitu. Memakan. Waman lam ya to'amhu, dan siapa yang lam belum ya to'am, dia akan memakannya.
Jadi yang belum minum atau belum memasukkan air itu ke dalam mulutnya, fa innahu, fa maka inna sesungguhnya, hu dia, min dari, ni dariku. Illa kecuali. Nah ini kalau seperti tadi, kalau secara ilmu tajwid ini disebut mad jaiz munfasil, dari kata fasola, terpisah antar kata. Illa kecuali man, siapa yang iltarofa, sehingga kalau iltarofa dipastikan adalah kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia telah, tiga huruf aslinya alif, hamzah wasol, dan tak ini tambahan, sehingga kata aslinya adalah ghorofa. Ghorofa ini satu ciduk, ini menciduk pakai tangan, ghorofa. Illa kecuali man, siapa yang iltarofa, dia telah menciduk hurfatan, satu cidukan, biadihi, bi dengan, yadihi tangannya. Hurfah itu kalau di dalam bahasa Arab juga disebut ruang. Hurfatun naum, ruang tidur. Hurfatul julus, ruang keluarga buat duduk-duduk. Hurfah itu ruang. Nah di sini kaitannya ruang itu satu ruang tangan. Hurfah. Iltarofa. Illa kecuali man, siapa yang iltarofa, dia telah meruang, material aslinya atau menciduk, hurfatan, satu cidukan, biadihi, dengan tangannya. Jadi hurfah sendiri arti umumnya adalah ruang. Hurfatun naum, ruang tidur atau kamar tidur. Nanti dia diuji dengan sungai dalam keadaan berperang, panas, kemudian diuji dengan sungai. Siapa yang minum airnya, maka dia bukan golongan kami. Kalau yang tidak minum, maka dia golongan kami. Kecuali orang-orang yang hanya mengambil satu cidukan hurfatan dengan cidukan biadihi, dengan tangannya. Fasyaribu, fa maka. Syaribu, kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah mereka telah. Syaroba atau syariba artinya meminum, minhu, min dari hu-nya. Maka mereka telah meminum dari sungai itu, illa kecuali qalilan, sedikit, minhum, dari mereka. Jadi rata-rata mereka tidak lolos ujiannya itu. Rata-rata semuanya minum airnya. Falama, famaka, lama sesudah. Jawazahu, jawazahu. Jadi jawaza itu artinya jawaza itu kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah dia. Jawaza itu artinya menyeberangi, melintas, sama. Makanya kalau paspor itu nama bahasa Arabnya jawaza safar. Jawaza safar. Jadi surat untuk melintas, untuk perjalanan. Jawaza safar, jawaza melintasinya. Falamma, maka sesudah jawazahu, dia telah melintasinya, huwa, dia, Tolut itu, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, ma'ahu, ma'a bersama, hu-nya bersamanya,
Qalu, kata kerja fi'il madhi pelakunya, mereka telah berkata, la, tidak, tokota, jelas ini adalah kata benda karena ekornya adalah tak marbuto. Dari kata toyako, menyanggupi. Jadi kalau toko kesanggupan, la tokota tidak sanggup atau tidak ada kesanggupan lana bagi kami al yauma, yaum hari, pada hari, bijaluta, bi artinya dengan, jaluta ya jalut, wajunudihi dan bala tentaranya. Qala, dia telah berkata, alladzina, orang-orang yang yazunnuna kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah mereka akan, tiga huruf aslinya zonna atau zonana. Zon itu artinya prasangka, menyangka, zon. Jadi kalau yazunnuna, mereka akan menyangka, mengira. Jadi kalau disebut zon itu prasangka. Jadi kalau panjangnya ada penjelasan biasanya. Zon, prasangka tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Nah ini penting nih. Zon tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi kalau panjenengan zon itu kan prasangka, lek prasangka mesti ragu, lek gak prasangka ya harus benar-benar nyata kan ngoten nggih. Lek prasangka enggak boleh. Ya contohnya di masjid ada yang hilang, kemudian ada satu orang di sini, ngoten nggih. Orang enggak bawa apa-apa, kemudian paling wong iki. Nah itu enggak boleh ngoten gitu. Selama dia tidak melihat barangnya diambil, maka tidak boleh menjadikan zon sebagai dasar hukum. Wis wong iki digebuki akhirnya sampai dibakar. Ada ngoten nggih? Jadi di masjid kehilangan sesuatu, hanya ada orang itu. Nah kemudian berdasarkan zon prasangka dituduh mengambil amplifier itu, dibakar akhirnya orangnya. Di masjid itu kan berita yang dulu itu tidak boleh nih. Jadi zon itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum kecuali barangnya ada di dia. Jadi harus bijaksana meskipun ya dimanapun, karena kalau zon itu belum tentu betul. Atau mungkin panjenengan berprasangka iki wudunya batal atau tidak yo. Nah, koyok rasanya grutuk-grutuk gitu, perutnya biasanya ngoten nggih. Nah, itu tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum. Jawabannya tidak batal, ngoten nggih. Enggak, karena zon tidak boleh dijadikan sebagai prasangka. Prasangka tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Panjenengan dapat makanan, iki halal apa haram yo? Itu kan prasangka nih. Prasangkanya adalah kok koyo iki haram, koyo halal, berarti kan prasangka. Maka jawabannya adalah halal. Kenapa? Enggak. Berbeda lah. Subhat itu sesuatu yang memang sudah jelas abu-abu kan ngoten nggih. Contohnya sesuatu yang dunia perbankan itu kan subhat ya kalau sekarang ya, abu-abu jelas itu, tapi tidak bisa dihindari. Kalau bisa dihindari ya dihindari, bisa ya dihindari, kalau tidak bisa ya sudah kan. Tapi kalau makanan ini jelas hukumnya. Makanan kalau panjenengan disediakan makanan, kemudian nggak ngerti iki halal apa haram, kembali ke hukum dasarnya adalah bahwa semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan, meskipun pada kenyataannya iki haram. Jadi tidak perlu bingung. Kemudian panjenengan menjalani ibadah ngoten prasangkanya, aslinya ibadah iki oleh apa enggak yo?
Berarti jawabannya tidak boleh. Karena hukum dasar semua ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau kebalikannya dari makanan, kalau panjenengan umpami datang ke desa di pelosok, nggak tahu kemana nih, iki wong iki menyediakan makanan, kemudian makanannya ini panjenengan bingung, halal atau haram ini ya makanannya. Ini tidak tahu daging opo ya, atau mungkin disediakan lalapan trenggiling umpami yang panjenengan gak ngerti trenggiling ini halal atau haram ya. Maka kalau panjenengan tidak tahu, jawabannya adalah halal. Kalau terkait makan, jadi tidak perlu ragu-ragu, kembali ke hukum dasarnya. Lek gak ngerti makanan itu menjadi halal, hukum dasarnya memang semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Jadi lek gak ngerti, ya berarti kembali ke halal. Keterbalikannya ibadah, semua ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Panjenengan tiba-tiba ngerti, tuh, habis subuhan ada ibu-ibu sholat kok gak oleh apa enggak yo? Koyo tahu ngaji itu setelah sholat subuh itu enggak boleh sholat apa-apa kan ngoten ya. Tapi itu kan sholat kan api, iku lek sholat itu wis tak melok-melok ae, enggak boleh. Jadi dasar ibadah kalau gak ngerti ilmunya berarti haram. Nah, padahal ibu ini tadi setiap hari itu mesti sholat tahajud. Pas waktu itu tanginya rodok kawanan. Kemudian setelah sholat subuh, beliaunya mengganti tahajudnya itu setelah sholat subuh. Ini boleh, karena memang sudah setiap hari sholat tahajud dan ketinggalan. Tapi lek sing moro ujuk-ujuk gak tahu sholat tahajud, kemudian setelah subuh sholat, ya tidak boleh kan, ngoten nggih. Bukannya kalau kita ibadah istiqomah itu apabila kita lalai satu hari, enggak dihukumi seperti dia melakukan seperti biasanya, tapi boleh diganti di waktu-waktu ketika dia ingat atau dia mampu. Nah, itu tadi ngoten, ini kok ada orang sholatnya kan sholat apa ya kok jam sak mene, wis tak melek wong sholat itu api kok. Nah, biasanya ada ngoten nggih. Nah, tidak boleh. Jadi kalau zon prasangka tidak ngerti ilmunya secara pasti, maka semua ibadah itu adalah haram. Kalau sudah tahu ilmunya baru jadi halal. Berbeda dengan makanan tadi. Makanya yang lebih selamat adalah yang diam, ngoten nggih. Baru ada ilmunya baru dilaksanakan. Dapat ilmunya baru dilaksanakan. Semua ibadah itu ngoten. Jadi bukan berarti yang tidak melakukan apa-apa itu tidak mendapat pahala, karena taatnya kepada Allah, ya Allah nggak ngerti ilmunya ini, jadi aku takut untuk melakukan ini, daripada keliru, lebih baik saya diam. Maka itu juga berpahala, termasuk ke dalam ketaatan. Jadi hukum dasar ibadah adalah haram semuanya kecuali yang diperintahkan. Hukum makanan semuanya adalah halal kecuali yang diharamkan. Lek gak ngerti, kembalikan ke hukum dasarnya. Enteng sebenarnya gitu. Jadi tidak perlu berdebat. Kadang ibadah itu untuk satu orang ini boleh melakukan karena sudah punya ilmunya. Untuk yang lain yang tidak punya ilmunya, diam saja, jangan melakukan itu. Karena tidak boleh dasar ibadah itu melok-melok, melok-melok ikut-ikutan. Dan ini kembali lagi ke masa zon tadi, zona. Jadi zon itu seperti itu, ya. Qala alladzina yazununa, dia berkata orang-orang yazununa, mereka selalu mengira, menyangka. Annahum, anna sesungguhnya hum mereka, mulaku kata napa? Mulakullah. Mulaku di sini kata benda karena diawali dengan mamimu. Jadi pertemuan, artinya mulaku itu pertemuan, tapi jamak. Mereka memiliki pertemuan dengan Allah. Jadi dia berkata orang-orang yang mereka itu mengira sesungguhnya mereka itu ada pertemuan dengan Allah. Berapa? Kam itu adalah kata tanya. Kam berapa? Min dari
fi'atin, fi'atin golongan, firqotun juga golongan, qolilatin, qolil yang sedikit, ghalabat, ghalabat ini gampang, ini saya bukakan ini. Sebuah kata kalau ekornya itu tak disukun, ghalabat, mesti pelakunya dia fi'il madhi, berarti dia telah. Ghalaba itu mengalahkan. Jadi kam berapa banyak, min dari fi'atin, kelompok atau golongan, qolilatin yang sedikit, ghalabat dia telah mengalahkan. Kok ghalabat? Karena di sini fi'atin itu, fi'atun itu perempuan. Jadi fi'atin qolilatin, kelompok yang sedikit, ghalabat dia telah mengalahkan fi'atan, kelompok atau golongan yang katsirotan, yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu, dan Allah, ma'a, bersama, as-sabirina, orang-orang yang bersabar atau orang-orang yang menyabarkan diri. Nah, ini juga menjadi sebuah rumus kehidupan ya, bahwa Allah itu ma'a as-sabirina, orang-orang yang menyabarkan diri. Jadi sabar itu harus menjadi pelaku aktif. Tidak bisa orang tiba-tiba jadi sabar, itu tidak bisa. Harus menempa diri supaya bisa menjadi sabar. Nah, sabar juga tidak ada batasnya. Mulai kecil sampai sepuh niku belajar sabar niku tidak ada batasnya. Jadi sabar itu tidak berujung. Jadi masalahnya sak menten, ya sabarnya sak menten. Masalahnya sak menten, ya sabarnya sak menten, tidak berujung. Yang membatasi manusianya. Aku kurang sabar, ya opo loh. Lek sabarnya berarti sak menten, lek sabarnya sak menten, ya tadi sabar. Tapi lek sabarnya lebih rendah. Aku ini kurang sabar, ya opo, wis ya. Karena lebih tinggi masalahnya. Jadi sabar itu tidak berujung. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Ini maksudnya sabar dalam kebaikan loh ya. Ini kalau dibaca, dipotong-potong, dicoba ya. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Boleh dipotong. Faman syariba minhu falaysa minni وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
Kata as-sabirina ini masuk rumus fa'ilina atau bentuk mufradnya fa'ilun, pelaku aktif, orang yang menyabarkan diri. Ingat ya, Allah itu bersama orang-orang yang menyabarkan diri. Ingin bersama Allah, maka jadilah orang yang sabar. Ya, sabar dalam semua aspek. Memang salah satunya ciri penghuni surga itu kan orang-orang yang sabar. Salah satu ciri dari penghuni surga itu adalah orang-orang yang senantiasa sabar. Oleh sebab itu bisa menilai kepada diri sendiri. Iya, ini sih ngamukan, gak sabar. Berarti ini ciri-ciri ini masih jauh. Berarti perlu menempa diri lagi. Belum, kan ngoten. Sabar. Ayat 250. Walamma dan lama sesudah barozu ini kata kerja fiil madi, pelakunya mereka telah, 3 huruf aslinya baroza itu artinya menampakkan. Jaharo sama baroza, okay. Dan sesudah mereka telah menampakkan bagi kepada Jaluta, kepada Jalut, wajunudihi dan pasukannya, qalu mereka telah berkata, Rabbana Tuhan kami, afril mungkin gerojoklah, tuangkanlah. Aslinya ya dari kata faragh, penuhilah. Aslinya what? Alaina, atas kami, sabron, kesabaran. Berarti ini doa nih. Lek sing gak sabar-sabar niku, Rabbana afridu alaina sabron. Penuhilah hatiku ini dengan kesabaran. Wasabbit, wa artinya dan, sabbit dari kata sabata, kuatkanlah, kokohkanlah. Sabbit kata perintah, dan kuatkanlah olehmu aqdamana. Aqdam itu kodam, dari kata kodam, kaki. Makanya kalau sepak bola, kuratul kodam, kuroh bola, kodam kaki. Kalau aqdamana berarti kaki-kaki kami. Kalau kodamun satu kaki, kalau aqdam kaki-kaki, nah kami. Wa dan unsur kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang atau satu, ya. Unsur dari kata nasoro, menolong, tolonglah olehmu kami, sehingga wa dan unsur, tolonglah olehmu kami, ala atas, al qaumi kaum, al kafirina orang-orang yang mengingkari. Jadi minta diberikan kesabaran dan dikokohkan kaki-kaki kami, dan wansurna dan pertolonglah kami, ala atas al qaumi sebuah kaum yang kafirina yang mereka telah mengingkari.
Ini boleh dipotong-potong juga. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ini pelajaran sabar ini. Ini doanya untuk yang kepingin sabar. Rabbana afrigh alaina sabra. Jadi supaya diberikan kesabaran. Sabar dalam banyak hal nih. Sabar menerima cobaan, sabar dalam ketaatan. Taat itu kan butuh sabar nih. Taat itu butuh sabar. Gak sabar sudah kesel. Riwa-riwi nang masjid mulai isu loh sampai bengi gak mari-mari. Loh taat itu butuh kesabaran. Makanya perlu diimbangi dengan berdoa. Ini kita di Rabbana afrigh alaina sabra. Ya sama, saya ngingoten kadang itu ya kesel ya nangis, tapi aku senang ya Allah. Lho nggih kadang niku ngoten. Lho manusiawi lho, meskipun saya ya menangis Bu sami ngoten nggih. Saya itu kadang dari subuh nggih, subuh setelah subuh biasanya kalau enggak pulang di masjid sampai suruh pulang sebentar cuma mandi ganti baju sarapan balik lagi ke sini lagi sampai jam 11 siang. Jam 11 siang nanti saya kerja sampai sore pulang lagi ganti baju lagi ke masjid Gripik, nanti ngimami sampai Isya, habis Isya ngaji lagi di Darul Ilmi sampai kadang setengah 11 malam kalau dulu sampai kadangnya berkusmili dewi katanya. Tapi ya senyum ya gak apa-apa ya tapi seneng lagi gitu, tapi ya kesel katanya loh gitu manusiawi. Jadi kalau yang nggak tahu hari-harinya ya makanya saya itu nggak bisa dicari mau ketemu di mana jam berapa lo nggak jam saya itu nggak ada tapi kalau sekarang kan malam cuma sampai setengah 10 saya sekarang. Kalau dulu sampai setengah 11 itu ya ono mau ngaji setengah 11 itu lo ada. Jadi ada kelompok bapak-bapak yang baru mau ngaji itu jam 9 malam, jadi sudah pulang kerja sudah santai-santai ngoten nggih daripada nongkrong ngoten nggih. Nggih. Jadi ngaji jam 9 malam baru dimulai. Jam 9 malam lah ya paling enggak sampai jam 10 seperempat setengah 11 kadang kalau banyak yang ditanyakan. Ya seneng, ya kadang mikir kok ya gelem ya ngomong ngaji jam 9. Ya di Darul Ilmi itu yang di mana itu di Darul Wenda itu bapak-bapaknya ngajinya jam yang ngonten Bu. Makanya kalau saya dibilang ya orang-orang itu kan enak banyak waktu apa itu semua juga pegawai semua saking gak dipaksa untuk ngaji ya gak iso ngaji. Makanya mereka mau ngaji meskipun jam 9 malam sampai setengah 11 saya pun juga kadang itu itu sudah sisa tenaga. Tapi ada, yang maksudnya itu di sana itu ada orang-orang yang sampai sak monten ngajinya jam 11 malam itu ya sepuluh. Halo nggih, ya capek saya juga capek. Kadang pulang itu ya gak dia, tapi ya nangis-nangis juga berbelas-belas. Saking kesel kan kadang ngoten nggih. Tapi saya seneng ya Allah ngoten nggih. Lek diculno ya enak kan ngoten nggih. Itu tadi meminta untuk diberikan sabar. Dan tidak boleh sakit. Saya itu kadang jangan sakit. Lek pesertanya sakit izin tidak apa-apa, kelasnya masih berjalan. Tapi lek saya yang izin kelasnya sudah libur ngoten nggih. Lah gini makanya saya itu kalau mau sakit itu mesti menstimulasi sendiri.
ojo loro, ojo loro, ojo loro. Iya, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Jadi menstimulasi sendiri. Karena apa nih? Bukan apa? Kalau saya yang libur ya pesertanya kelasnya libur semua kan ngoten nggih. Kalau yang muda-muda ini kok masih enak ngoten bawa HP, infonya bisa tersampaikan dengan mudah. Kadang ini sepuh-sepuh itu enggak bawa HP, sudah duduk-duduk ke masjid, kelas gak ono ngoten. Jadi saya itu merasa bodoh iya. Jadi meskipun batuk-batuk bindengnya kan ya masuk saja sudah pokoknya jangan libur. Memang ini kalau buat saya yang saya prioritaskan. Ngajar ngaji ini diprioritaskan. Kerjanya nomor 2. Ayat ke 251. Fahazamu, fa artinya maka, hazamu kata kerja fi'il madhi pelakunya mereka telah, hazama menghancurkan, hazama halaka sama mengalahkan, menghancurkan. Fahazamu maka mereka telah menghancurkan mereka biiznillahi. Bi artinya dengan, izni itu izin aslinya itu bahasa Arabnya bukan izin, izin menggunakan zal, izin biizni dengan izin Allah. Fakota wa kotala wa dan kotala membunuh. Dia telah membunuh. Dia siapa? Dawudu, Nabi Dawud. Yang dibunuh adalah Jaluta. Jadi Nabi Dawud itu kotala Jaluta. Wa dan atahu. Ata kata kerja fi'il madhi pelakunya dia telah, atayati mendatangkan kepadanya. Dia siapa? Allah. Apa yang didatangkan? Al-mulka, kekuasaan atau kerajaan. Wal hikmah dan hikmah. Wa dan allamahu. Kalau alima biasa mengetahui. Kalau allama mengajarkannya. Wa 'allamahu dan dia telah mengajarkannya min dari ma apa yang yasha dia akan sya'a menghendaki. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Dawud itu al-hikmah, al-mulka wal hikmah wa 'allamahu dan mengajarkan kepadanya mimma yasha apa-apa yang dia kehendaki. Mukjizat Nabi Dawud kenapa salah satunya? Kenapa? Melunakkan besi. Okay. Nabi Dawud itu mampu melunakkan besi juga. Jadi kalau orang Jawa juga bisa melunakkan besi, Nabi Dawud sudah bisa lebih dulu. Kalau pedang itu dipandi, pedang atau pisau itu dipandi. Tapi kalau keris itu tidak dipandi, tapi ditekuk pakai tangan. Kalau keris kan ngoten. Itu sudah dimiliki Nabi Dawud sejak dulu. Loh nggih, keris itu tidak dipandi. Jadi empunya keris itu, cara membuat keris itu dengan dipakai tangan. Makanya keris itu meliuk-liuknya kan, soalnya ditekuk pakai tangan. Kenapa? Tidak tahu ilmu apa itu. Tapi yang jelas ada ilmunya.
Tapi saya nggak tahu kalau ilmunya ilmu apa. Tapi kalau teknik pembuatan keris itu adalah dengan tangan, digunakan dengan tangannya. Tapi nekuknya itu tidak setiap hari, tidak bisa setiap hari, pada hari-hari tertentu saja. Makanya kerisnya itu jadi ada sesuatunya. Jadi ditekuknya itu setiap hari tertentu, setiap tanggal tertentu saja. Sehingga kerisnya bisa punya kekuatan. Ya itulah pokoknya. Ya saya tidak pernah tahu secara pasti, tapi saya baca literaturnya itu kekuatan. Ya seperti keris nopo yang paling terkenal. Keris Empu Gandring buatnya berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, tapi baru setahun dibuat sudah diambil. Nah itu saja sudah bisa untuk membelah batu. Ini akhirnya membunuh berapa? 7 keturunannya. Jadi kalau keris itu muatan ya, keris itu membuatnya dengan ditekuk pakai tangan pada hari-hari tertentu. Nah ini juga Nabi Daud pun juga memiliki kekuatan bisa melunakkan besi. Jadi waqatala Dawudu Jaluta. Jadi Nabi Dawud itu membunuh Jalut, wa atahullahul mulka, dan Allah telah mendatangkan kepadanya al-mulka, kekuasaan atau kerajaan, wal hikmah, dan hikmah, wa 'allamahu, dan mengajarkan kepadanya min dari ma apa yang yasha dia kehendaki, wa dan lau sekiranya la tidak daf'u ini aslinya kan dafa'a ya. Kalau huruf keduanya itu disukun kan menjadi masdar itu kata Buddha. Daf'u, jadi kalau daf'u itu penolakan, kalau dafa'a menolak. Allah annasa manusia, ba'dhum sebagian hum mereka, dengan ba'din sebagian yang lain, sungguh fasadat artinya merusak, dia telah merusak. Dianya tetapi di sini adalah mu'annas, fasadat. Tapi karena disambung ke sana ketemu sukun lagi menjadi fasadatil. Aslinya fasadat. Sungguh fasadat, kata kerja fi'il madhi pelakunya hiya, dia telah merusak al-ardu, bumi. Walakinna, dan lakin tetapi, Allah memiliki. Za itu artinya memiliki. Fadlin, ini sama ya, fadlin ini masdar juga. Hurufnya 3 yang tengah disukun. Fadlin dari kata fadila. Kalau fadila mengutamakan, kalau fadlin keutamaan. Jadi walakinnallaha, dan tetapi Allah dia memiliki fadilah, keutamaan, alal alamin, atas semesta alam. Kalau alamun ya satu alam, alamin ya semua alam. Alam ini kan banyak, alam barzakh, alam dunia, ya semua alam. Ada yang ditanyakan dulu? Nih kalau dibaca, fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu
ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Kalau ilmu tajwid yang perlu saya tekankan pada kata faulin. Huruf dhad itu harus dibaca dengan ekor yang memanjang. Kalau terkait dengan masalah ekor, huruf-huruf yang tidak memiliki ekor, baju di toko Atika. Yang ekor separuh lin Umar, sisanya pasti punya ekor panjang. Sehingga kalau panjangan membaca faulin, harus ekornya memanjang. Tidak boleh bundu fatlin, apalagi fadlin. Malah double kelirunya gitu. Sehingga kalau dibaca lengkap, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Nun terakhir dibaca dengan mutawasud setengah ekor. Min. Tidak boleh bundu. Alamin. Bundu. Alamin. Suaranya menjadi lebih lunak. Karena nun termasuk pada kelompok lin Umar lam nun mim ain ro. Ekor setengah. Mantan ya? Kalau lafasadatil dotnya juga ekornya memanjang. Saya baca ya dari walaula. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil memanjang. Lafasadatil bundu jadinya. Lafasadatil ekornya memanjang. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Bisa nggih? Ada yang ditanyakan dulu? Satu ayat lagi. Tilka. Tilka artinya itu. Tilka artinya itu. Ayatu. Ayat itu boleh dimaknai tanda-tanda. Tilka itu ayatullah, tanda-tanda Allah atau ayat-ayat Allah. Natlu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya na. Kami akan. 3 huruf aslinya ya sisa 3, talawa, tilawa. Membacakan ha-nya. Tilka itu ayatullahi, ayat-ayat Allah lah. Ayatun itu adalah mu'annas sehingga natluha. Alaika atasmu bil haqqi, dengan haqqi kebenaran. Wa inna dan inna sesungguhnya ka engkau la sungguh min dari al-mursalina. Mursalin jamak jelas ya, orang-orang yang mursa, orang-orang yang di tadi. Aslinya kan
Kalau mufradnya mursalun nggih. Mursa, mu'a, orang-orang yang dari kata risalah. Rasul, risalah, dikirim, diutus. Jadi Rasul itu dari kata risalahnya. Roksin lam. Mengirim, mengutus. Jadi kalau mursalin, mursa masuk rumus wa, orang-orang yang diutus. Jadi wa innaka, dan sesungguhnya engkau la sungguh min dari al mursalina, orang-orang yang diutus. Oh, masih ada satu di ayatnya. Ini kalau dibaca menjadi tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Hak tasjid dulu, kok baru disukun aridkan. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Lin, ekornya molor setengah. Makanya kalau pembacanya tartil ya bisa dimotenaken, tapi kalau pembacanya cepat sekali ya enggak bisa. Biasanya kan kalau darusan kan coba ya, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Jadi bacanya apa? Jadi detailnya tidak muncul, tapi dimunculkan gini ku wau. Wa innaka laminal mursalin. Ekornya muncul setengah. Praktekkan ini minimal di Al-Fatihah, karena semua ekor dari Al-Fatihah itu lin umar, lam atau mim atau nun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ekornya selalu nun atau mim. Suaranya biar empuk. Nah, suara empuk itu ya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi orang yang mendengar itu juga supaya tidak melengar. Jadi bisa ikut menikmati. Monggo sisanya tanya jawab, mohon kalau ada yang ditanyakan silahkan. Monggo ada yang ditanyakan Bu, silakan, monggo silakan. Kalau ada yang bingung kita letakkan. Kenapa? Mutawasud itu bainnya antara. Jadi mutawasud itu pertengahan. Gampangnya ngoten. Ya, seperti madrasah mutawasitoh SMP, antara SD dan SMA, tengah-tengah. Mutawasid, mutawasud sama ya. Dari kata wasato, tengah-tengah. Lek panjenengan mengatakan di tengah kota ya wasatil Madinah. Nah, wasit ya sama niku, wasit tengah-tengah. Nggih, wasit dari kata wasato.
Nggih, banyak kata serapan nggih. Jadi ekornya kalau dipateni, kalau huruf-huruf yang mutawasid atau mutawasud itu kalau dipateni ekornya muncul setengah, kalau dihidupkan ya kepalanya muncul setengah. Jadi contohnya ain, kalau dipateni kan napa? Ba, ekornya di ekor muncul setengah. Ba di. Tapi kalau ainnya di depan, nggak ada nya itu setengah munculnya. Lek sin kan sempurna, sa, ha satu sempurna. Lek niki separuh. Alima, alima, alamin. Nah, muncul setengah. Lek bundu ya jadi hamzah, a. Jadi kalau hamzah dan ain jangan bingung dengan posisinya dulu, tetapi praktekkan saja kepalanya itu munculkan setengah maka jadi ain, hilangkan kepalanya jadi hamzah. Nonton contohnya nih. Nah kalau contoh yang mudah, panjenengan kalau terkait masalah mutawasid dan hamzah, ain dan hamzah ini kan paling sering keliru, latihan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mawon. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu sumu utul ya berarti hamzah, sumu berarti ain, nyamuk utul hamzah, nyamuk berarti ain. Atau yang paling gampang panggilan kalau manggil pak, bu hamzah, bu berarti ada d hamzah, d berarti ain, le hamzah, le atau ma hamzah, ma. Tapi yang perlu diperhatikan jangan ma-nya yang panjang, kalau biasanya terlalu hati-hati. Ma hamzah, ma ya ma-nya yang panjang. Yang panjang ekornya ain, ma ekornya ainnya yang panjang. Hati-hati, menirukannya ngoten, jangan sampai yang dipanjangkan huruf sebelumnya. Tapi ekor ainnya pada bundu. Ma kalau ain ya, pa, bu, de, le, apa lagi? Ma. Nah itu panggilan itu semuanya adalah menggunakan ain. Bahasa Jawa menggunakan hamzah. Pak, bu, de, ma, le. Nah itu bahasa hamzah. Latihannya ngoten nggih. Masih panjang. Yang panjang ma-nya panjang. Ma, 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 ma. Yang panjang kan a-nya. Jangan sampai ma-nya yang ma. Latihan ain dan hamzah pada kata itu saja. Ma, pak, bu, de, le, be. Nah, pokoknya panggilan dalam bahasa Jawa itu semuanya hamzah. De, de, le, ma. Nah, muncul setengah kan? Itu berarti ain. Ada yang lain yang ditanyakan, monggo. Mutawasid ngoten nggih. Jangan cuma ain saja, lam, nun, ain, mim, ro, semua harus bersifat pertengahan ekornya. Alhamdu disambung, alhamdu. Jangan diputul. Alhamdu. Kalau pengajarkan anak-anak biasanya ngoten. Kasihan nanti kalau sudah nyantol sulit membetulkannya. Alhamdu. Lil, lah kan lilnya juga mutawasid. Ini tadi yang dapat di sini tadi yang dot itu yang sulit nih. Dot itu seringkali membacanya bundu. Fil ar. Biasanya kan bundu fil ar.
Zu fauli. Fauli. Kembali lagi gitu, tujuannya untuk membaca teori yang kedua dari sifatul huruf ini, sidah rikhwah itu supaya suara panjenengan jadi empuk, itu saja. Kalau ingin nafasnya panjang, praktekkan teori nomor 1 hamas jahar. Kepingin nafas panjang hamas jahar, kepingin suaranya merdu enak empuk, teori nomor 2 sidah rikhwah itu. Jadi ingatan guys, sehingga ketika panjenengan membaca didengarkan peserta, kemudian didengarkan orang lain, itu juga orang lain bisa ikut menikmati dan menghayati. Ini yang diharapkan ingatan, sehingga memberikan pengaruh yang positif. Jadi tidak membaca Quran itu jangan hanya untuk diri sendiri saja. Ya bukan untuk diperdengar-dengarkan boten, tapi untuk memberikan pengaruh yang baik. Itu kan termasuk bagian dari syiar nih. Jadi syiar tidak harus di atas mimbar berceramah. Padahal baca Quran suaranya enak itu sudah menjadikan orang lain itu tidak ngomong, tapi di dalam hatinya itu kapan iso ngaji kayak Bu ini ya, kayak Bu ini. Pasti itu akan berbelesit kalimat warna. Cekap semanten, insya Allah kepanggih malih pertemuan depan. Monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.